di ekspedisi alam lain. Kali ini kita tidak melakukan jalan-jalan, tapi melakukan bincang-bincang tentang misteri dunia. Kali ini saya akan mengulas tentang makhluk-makhluk mitologi di dunia. Banyak sekali misteri yang menanyakan tentang makhluk mitologi. Benar ada atau tidak? Nanti saya akan ungkap. Jika memang benar ada, apa sebenarnya wujud mereka, dan itu apakah mereka nyata ataukah dari dimensi lain? Kita akan ungkap di sini. Sesuai dengan mata batin saya. Mungkin kita bisa mulai mengungkapnya. Nah, yang pertama Centaur. Nah, Centaur itu adalah makhluk yang berbentuk seperti Sagittarius ya, miripnya. Nah, lambang Sagittarius itu manusia setengah kuda dan tubuhnya manusia, membawa kadang-kadang tombak, panah, senjata-senjata lah, pedang, kadang-kadang Centaur. Kadang-kadang itu bawa kapak, kadang-kadang bawa tombak, kadang-kadang bawa panah, tangkisan juga kadang-kadang. Banyak Centaur. Centaur ini sebenarnya makhluk mitologi yang ada di dimensi lain, yang masuk ke dunia manusia pada zaman dulu. Pada zaman dulu, zaman kuno dulu, Centaur ini adalah makhluk yang ada di hutan. Mereka berkelompok, setengah kuda, setengah manusia. Tubuhnya manusia, di belakang kaki dan tangannya, kakinya itu kuda. Centaur ini sebenarnya makhluk kutukan. Seseorang yang telah mengambil buah dari hutan terlarang. Itu satu keluarga memakan buah itu dari pohon angker yang ada di sana. Buah yang sebesar seperti itu dimakan-makan, warnanya merah, dimakan oleh mereka, dan mereka kena kutukan menjadi setengah manusia setengah kuda. Makanya mereka berkelompok tinggal di sana. Makanya lambat laun banyak orang yang ke sana dan makan buah itu juga. Buah ini hanyut di sungai ya. Pokoknya Centaur dekat sungai dia tinggal. Ada pohon besar, pohon buah. Kurang tahu saya buah apa, warnanya merah seperti itu. Saya lihat. Itu Centaur terkena kutukan kayak gitu dari pohon angker itu. Dan kebanyakan orang makan buah itu lagi jadi Centaur lagi seperti itu, tinggal di hutan berkelompok. Dan pada masa peperangan dulu Centaur peradabannya sudah musnah, kalah dalam peperangan. Centaur juga memiliki dimensinya sendiri seperti bangsa jin, tapi bangsa Centaur bisa ke dunia manusia karena asalnya Centaur adalah manusia yang terkena kutukan dari sebuah buah yang dimakannya, buah setan. Nah, mungkin hanya seperti itu yang saya. Nanti gambarnya kalian kan sudah tahu, sudah lihat gambarnya. Nah, mungkin berikutnya saya akan jelaskan. Apakah Centaur ini masih ada saat ini? Tidak. Sudah musnah. Sudah musnah peradabannya. Oke, next Hydra. Nah, kalau Hydra ini adalah ular berkepala banyak ya. Banyak kepalanya Hydra. Tidak hanya 3. Kadang-kadang ada juga anggota keluarga Hydra juga ada. Tidak satu Hydra, tapi ada juga kira-kira 5. Ada yang kepalanya banyak sekali. Hydra ini sebenarnya makhluk yang terlahir dari monster ular yang ada di laut. Memiliki anak yang aneh berkepala 2 pertama. Tiba-tiba Hydra ini kayak kawin dengan monster yang sama juga berkepala 1, tapi melahirkanlah kepala 3.
Lambat laun ini menjadi satu keluarga, 5 buah hidra. Tapi pada zaman dulu hidra diburu oleh manusia-manusia raksasa. Dan ada juga kaum-kaum suci yang memburu hidra. Jika mendapatkan hidra, maka mereka akan menjadi sakti seperti itu. Peradaban hidra dihancurkan oleh orang-orang suci dan makhluk-makhluk raksasa. Sekarang hidra sudah tidak ada. Ular yang berkepala banyak, hidra. Ular yang kebanyakan tinggalnya di danau-danau atau hutan-hutan belukar, tapi bisa ke laut. Asal aslinya dari laut, tapi tinggalnya di danau-danau. Lebih tepatnya di luar negeri hidra makhluk ini ada. Kelahiran yang tidak wajar sebenarnya hidra dari monster laut yang mungkin bisa dibilang orang tuanya, hingga orang tuanya dibunuh oleh hidra sendiri. Pokoknya ular yang kejam. Nah, itu kisahnya. Mungkin ada pertanyaan lainnya. Berarti hidra ini makhluk nyata dulunya? Ya, makhluk nyata, monster ular laut dan ular danau. Lahir dari monster juga, monster ular besar. Tapi zaman dulu, karena dulu makhluknya besar-besar, beda seperti sekarang. Memang benar-benar besar-besar itu. Ular ini ular purba sebenarnya dari dulu, hidra. Bukan ular dari yang sekarang jadi yang kecil itu, yang kayak kecil ini yang kecil. Nah, hidra ular besar dari zaman purba. Mungkin ada pertanyaan berikutnya akan saya jawab nanti kalau mau ada yang bertanya di kolom komentar saja. Dan mungkin saya akan ungkap yang berikutnya. Oke, next, Kerberos. Kerberos. Ini juga makhluk mitologi. Apakah Kerberos itu makhluk nyata di dunia atau makhluk jadi-jadian? Dari mana? Yang saya tahu Kerberos itu berasal dari neraka ya, bukan makhluk dunia ini. Makhluk mungkin bisa dibilang yang berasal dari dimensi bawah. Anjing iblis. Anjing iblis ini berkepala 2. Anjing iblis yang berkepala kembar. Seperti itu kepalanya membelah. Kerberos. 2 kepalanya Kerberos. Anjing neraka. Lebih tepatnya Kerberos. Yang saya lihat itu berapi-api dia. Tubuhnya seperti terbakar. Melepuh. Bertaring. Suka memaksa manusia-manusia yang berdosa. Siapapun yang berdosa, Kerberos suka memaksa. Dulu pernah muncul Kerberos di luar negeri ya. Kerberos muncul di dekat-dekat tempat suci. Nah, terkejutlah mereka kenapa bisa Kerberos ke sana. Ternyata untuk memangsa seorang yang berdosa besar. Kerberos juga tidak semua orang pernah melihatnya, tapi sering menampakkan diri untuk memangsa manusia yang durjana atau manusia yang berdosa. Bukan makhluk nyata, itu makhluk dari dimensi berbeda. Kerberos ini dibentuk apa memang ada? Sebenarnya Kerberos itu peliharaan ya. Hades yang mempunyai peliharaan itu. Peliharaan Hades itu. Ya dipelihara oleh Hades, dibentuk oleh Hades. Hades adalah dewa kematian di bangsa Yunani ya. Seperti itu. Dewa neraka. Seperti peliharaannya dia. Next, Chimera. Chimera ini makhluk yang aneh bentuknya ya. Tapi kebanyakan wujudnya itu adalah singa ya. Berkepala singa, berkaki kuda 1, domba 1, macan 1, badak 1, dan di belakangnya kayak
ada ular, berekor ular. Kadang-kadang juga ada sayap sedikit sekali, kayak bukan sayap gini ya, sayap itu sayap seperti malaikat ya, seperti burung. Kimera ini sebenarnya adalah yang saya lihat dari mata batin saya cukup misteri ini. Kenapa bisa bentuknya seperti itu ya? Lebih tepatnya kimera jenisnya adalah iblis. Bukanlah dari nyata, itu dimensi nyata. Kimera itu iblis. Iblis neraka. Lebih tepatnya, bukan makhluk nyata di dunia, tapi masuk dari kaum iblis yang memunculkan diri di dunia manusia. Tapi sudah dulu, dan sekarang kimera disekap di alam neraka dan tidak bisa keluar lagi, dihukum. Dia lari dari neraka dan menampakkan diri ke dunia, ingin memangsa manusia, tapi akhirnya diburu lagi dan ditangkap, dimasukkan ke neraka yang terbawah. Kimera sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi di neraka yang terbawah. Mungkin di akhir kiamat akan muncul ya. Tapi makhluknya juga tidak terlalu kuat menurut saya. Hanya buas saja dan liar. Makanya bentuknya seperti itu. Nah, kimera ini kan iblis ya. Biasanya iblis terbentuk oleh dosa apa gitu. Sementara kimera ini dibentuk oleh dosa apa? Kimera ini dibentuk oleh dosa yang disebut sebagai lebih banyak dosa ya, bercampur baur ini dosanya. Terbentuk dari dosa nafsu, ambisi, amarah, kelicikan, sombong, malas, bodoh. Bodoh dalam artian ini hingga bisa tipu muslihat, seperti itulah licik. Pokoknya ini, tapi kimera lebih banyak dari kemarahannya, amarah dan keserakahan. Tapi campur baur menjadi satu dia kimera. Sedikit diambil dari dosa keserakahan, sedikit dari kemarahan, nafsu, ambisi, seperti itu. Dan penentang Tuhan, seperti itu ada ajaran-ajaran ateisme banyak dari kimera. Nah, tadi kan dibilang lepas dari neraka dan diburu. Siapa yang memburu? Malaikat tadi. Lalu ditaruh di neraka. Kalau tidak salah saya mungkin bisa lihat itu Jibril, malaikat Jibril dan Mikael ya. Paulus juga ada. 3 diburu oleh 3. Malaikat Paulus, Jibril dan Mikael. Nah, kita akan lanjut ke makhluk mitologi yang terakhir. Next, Medusa. Medusa. Kalau kita lihat dan kita pernah dengar, Medusa itu adalah wanita ular. Lebih tepatnya Dewi Ular. Medusa ini sudah melahirkan banyak makhluk-makhluk di dunia ya, tapi secara gaib, jin-jin. Dari rambutnya itu, Medusa itu bentuknya dulu saya jelaskan. Medusa itu adalah wanita cantik dulunya, tapi sekarang sudah menjadi rambutnya itu ular. Tubuhnya setengah wanita, di belakangnya ular, badannya ular. Dadanya wanita, ini bukannya wanita, rambutnya ular. Medusa adalah makhluk kutukan. Dulunya seorang malaikat ya, Medusa. Seorang dewi, malaikat dewi yang sangat cantik. Tapi dikutuk dia oleh
biasanya saya sebut Zeus, dewa Zeus itu yang mengutuknya. Dan banyak juga mengutuknya karena Medusa ini adalah orang yang kalau bilang penggoda ya. Dia menggoda Zeus dan memfitnah sehingga Zeus itu mengutuknya menjadi setengah ular dan menaruhnya di goa yang ada di dekat laut. Nah, lambat laun Medusa itu benci sama kaum para dewa dan kaum manusia. Medusa punya kemampuan membuat manusia menjadi tak bergerak ya, seperti batu. Manusia menjadi seperti batu itu benar dari kemampuan seorang dewi dan dari kemampuan rasa sakit hatinya pada kaum manusia dan kaum dewa. Medusa dibunuh oleh, kalau di sana dibilang malaikat juga ya, suruhan dewa. Dan ini Medusa juga rambutnya ini tuh bisa jatuh. Setiap rambutnya jatuh dia akan menjadi siluman ular. Makanya Medusa lah sebenarnya ibu dari siluman ular di dunia ini. Banyak melahirkan siluman-siluman gaib yang ada di dunia ini dari rambutnya itu, hingga dia dibunuh karena membahayakan peradaban umat manusia juga. Dibunuh juga oleh kaum dewa. Mungkin ada yang ditanyakan tentang Medusa. Siapa nama yang bunuh itu? Hercules. Ya memang benar Hercules, dia orang suruhan para dewa ya. Zeus yang punya anaknya. Anak dari Zeus yang berkekar besar, raksasa. Nah, dia membawa kayak kadang palu, kadang pedang, kadang tombak, kadang kampak. Sudah kisah. Orang yang besar, raksasa besar, tapi bentuk manusia aja. Berpakaian perang seperti pakaian perang Yunani itu. Hercules, yang benar Hercules itu ada, ya raksasa, dia raksasa besar manusia, anak dari Zeus, karena marah. Kisahnya dia benci sama Medusa dan memang ditugaskan oleh ayahnya untuk membunuh Medusa. Nah, seperti itulah kisahnya. Ada ditanyakan lagi, apakah Medusa saat ini masih ada? Medusa sudah dimusnahkan, bahkan kepalanya pun itu sudah dihancurkan, 100% sudah hilang. Tapi Medusa menciptakan siluman-siluman baru dari rambut-rambutnya, siluman ular yang mirip seperti Medusa, tapi kemampuannya tidak seperti Medusa. Beracun, siluman beracun sisanya. Siluman hijau seperti ular, siluman ular yang warna putih, kadang-kadang hijau, biru, banyak warna jenis merah. Dialah ular merah, ular hijau, ular biru, itu ular putih, juga ada ular hitam. Dia juga menciptakannya. Yang coklat juga ada, banyak ragam. Hingga Medusa itu pencipta siluman ular dari rambutnya yang jatuh-jatuh itu ya. Rambutnya ular soalnya, rambutnya jatuh, jadilah siluman, dia pergi. Semakin lama semakin hari banyaklah siluman di dunia ini karena dia adalah ibu dari siluman ular, Medusa. Nah, mungkin segitu penjelasan saya. Jika ada yang kurang atas penjelasan saya, mohon maaf. Dan jika ada yang ingin bertanya, tulis saja di kolom komentar. Sekian penjelasan dari saya. Semoga terhibur dengan tontonan yang kami buat. Segenap tim Ekspedisi Alam Lain mengucapkan terima kasih atas dukungannya karena sudah membantu subscribe dan membantu like dan selalu tontonan kami ya. Karena akan kami ulas segala misteri yang ada di dunia sesuai dengan mata batin saya.
Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tetap tonton